Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua pingin membahas Chromebook dan Chrome OS, tepatnya bagaimana Chromebook dan Chrome OS ini bisa digunakan untuk sekolahan. Jadi gua bukan mereview laptopnya, tapi gua akan membahas bagaimana kita menggunakan Chromebook dan juga Chrome OS ini untuk skenario sekolahan ya, baik itu dari sisi muridnya ataupun dari sisi gurunya. Tapi sebelum kita membahas ke bagian sananya, pasti juga ada yang belum tahu ya mengenai Chromebook dan juga Chrome OS itu seperti apa. Maka dari itu kita kenalan dulu ya dengan Chromebook dan Chrome OS. Jadi Chromebook itu adalah laptop berbasis ekosistem Google dengan OS-nya yaitu Chrome OS, yang ditargetkan untuk memudahkan penggunaan dengan banyak akun yang berbeda, alias shareable dengan mengandalkan cloud server. Meski bisa digunakan juga untuk keperluan personal, Chromebook ini lebih sering digunakan untuk organisasi agar dapat lebih mudah untuk sharing dan manajemen. Dan meskipun Chrome OS mengorientasikan penggunaannya kepada cloud, Chrome OS juga tetap bisa digunakan secara offline dengan catatan aplikasi native-nya udah terinstall di device-nya. Dan aplikasi tersebut emang mendukung untuk offline mode. Lalu kira-kira apa sih keunggulan dari Chromebook dan juga Chrome OS ini? Nah, Chromebook dengan Chrome OS-nya sangatlah ringan dan cepat. Gak heran meski cuma dibekali CPU 2 core dan storage eMMC, Chromebook bisa tetap booting dengan cepat dan membuka aplikasi dengan cepat. Untuk pengguna Windows, jika kalian menggunakan storage seperti hard disk atau eMMC, pasti booting akan terasa lama. Dan saat pertama startup, coba deh langsung buka browser internetnya, kayak Google Chrome gitu. Pasti lama banget. Tapi Chrome OS nggak gitu. Itu sebabnya Chrome OS bisa disebut OS yang cukup efisien untuk digunakan bekerja. Chromebook dan Chrome OS juga bisa dibilang laptop dan juga operating system yang memang ramah banget sama pengguna awam, karena nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin install driver apaan untuk hardware-nya. Untuk instalasi aplikasi pun disediakan dengan mudah melalui Chrome Web Store dan Google Play Store. Seperti kalian menggunakan smartphone di Android gitulah. Emang mayoritas aplikasinya ini basisnya dari Android, karena Google tentu ingin menyatukan ekosistem mereka. Chromebook dengan Chrome OS-nya juga punya fitur device management yang dimana ini akan sangat berguna untuk kegiatan organisasi. Dengan membeli license tambahan seperti Chrome Enterprise atau Chrome Education Upgrade, itu organisasi bisa mengatur seluruh device-nya agar settingnya itu disesuaikan. Mulai dari aplikasinya itu yang dipakai apa aja, habis itu setting device-nya juga apa aja, itu semua bisa disinkron tanpa melakukan cloning lagi. Karena semuanya ini terpusat dalam satu konsol aja yang dimana semuanya itu ada di cloud servernya Google. Habis itu, dengan daya Chromebook yang rendah, memungkinkan laptop ini bisa punya daya tahan baterai yang panjang, meski dengan ukuran baterai yang kecil, sehingga ini akan jadi sangat efisien untuk skenario pekerjaan tertentu. Masih banyak lagi sih sebenarnya keunggulan dari Chromebook dan juga Chrome OS ini. Mungkin kalau kalian yang udah pernah pakai dan kalian pernah rasain, mungkin bisa sharing-sharing juga di kolom komen di bawah, karena pembahasan kita bukan cuma sekedar itu aja. Yang gue mau bahas di video kali ini itu adalah bagaimana si Chromebook ini digunakan untuk sekolah. Seperti yang kita udah sama-sama tahu, Indonesia juga ingin menerapkan sistem ini, yaitu menggunakan Chromebook ditambah dengan Chrome Device Management dan Chrome Education Upgrade. Tapi tentu gue di sini bukan pingin ngomong soal anggaran itulah, terus kenapa harga laptopnya bisa segini lah, gue nggak pingin bahas itu. Tapi gue bener-bener fokus pingin sharing soal Chromebook dan Chrome OS-nya apabila udah menggunakan license upgrade-nya. Untuk device yang gue gunakan, ini adalah Chromebook dari Lenovo, yaitu C34011. Chromebook ini gue beli dengan harga sekitar 3,9 juta, belum termasuk cashback. Selain menggunakan Chrome OS, Chromebook ini punya spesifikasi Intel Celeron N4000 1,1 GHz dengan bus 2,6 GHz, RAM 4 GB DDR4 2400 MHz, eMMC 32 GB, Wi-Fi AC dengan Bluetooth, lalu ada HD webcam juga. Displaynya 11,6 inch, resolusinya 768p, IPS panel, touchscreen, dan ini udah 2-in-1 ya, jadi bisa diubah ke mode tablet juga. Ini menarik sih buat gue ya, karena harganya masih 4 juta. Bahkan ada 2 USB Type-C yang support power delivery. Ada micro SD reader juga. Di sini gue dapat bonus micro SD 128 GB malahan dari tokonya. Berasa punya ultrabook harga 4 juta ya. Tapi ya gitu deh, bezelnya emang tebel banget.
Oke, itu sekilas soal device-nya ya. Sekarang kita kembali ke Chrome OS. Apa sih yang akan kita lihat saat pertama kali kita menggunakan Chromebook dengan Chrome OS-nya? Seperti OS-OS lain sih, saat pertama kali kita perlu melakukan setup terlebih dahulu. Setup ini membutuhkan internet, karena langkah awal kita perlu connect ke internet terlebih dahulu dengan WiFi. Apabila Chromebook digunakan oleh instansi atau organisasi dan udah upgrade license enterprise, bisa pilih menu enterprise ini dan login dengan akun super admin yang udah punya. Di sini gue udah menggunakan email sekolah yang terdaftar dalam Google Workspace for Education, tapi karena akun ini bukan super admin, gue nggak bisa setup device ini ke mode enterprise, tapi gue bisa tetap login dengan setup personal. Nah, apa sih bedanya setup enterprise dan juga setup personal? Jadi jika Chromebooknya itu kita setup di awalnya menggunakan mode enterprise ya, maka device-nya itu bisa diatur oleh super admin, bahkan nanti akun-akunnya kan akun-akun siswanya itu bahkan factory reset aja nggak bisa. Kita juga bisa melimitasi akun login yang ada di device tersebut. Jadi untuk akun Google lain itu nggak bisa login di device yang sama. Jadi cuma akun-akun sekolah aja bisa login di device tersebut. Nah, kalau personal use itu kalian masih bisa login dengan akun apa aja. Kalau misalkan udah di logout terus kalian mau login dengan akun Google kalian pribadi, itu masih bisa selama akunnya akun Google. Di sini gue setup dengan akun sekolah yang udah menggunakan Google Workspace for Education. Karena fokus pembahasan gue ini bagaimana jika Chromebook ini digunakan untuk skenario sekolah. Nah, tapi nih sebelum kita lanjut, ada baiknya kita juga kenalan dulu sama device management, habis itu juga sama Google Workspace for Education. Itu sebenarnya apa sih? Jadi, Chrome Device Management ini adalah program dari Google, di mana suatu instansi atau organisasi dapat mengontrol penuh device yang mereka gunakan. Salah satunya seperti yang gue sebutin tadi, Chromebook bisa dilimit sampai ke akun login tertentu aja yang bisa pakai. Ya intinya device tersebut jadi cuma berlaku untuk kalangan organisasi itu aja lah yang bisa pakai. Terus kalau Google Workspace for Education, ini adalah license untuk akun-akunnya. Google Workspace juga nggak cuma ada untuk edukasi aja, tapi ada juga untuk bisnis. Bedanya kalau untuk edukasi, fitur-fitur yang diberikan lebih ke arah yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Ada pembatasan aplikasi yang bisa digunakan apa aja, Play Store juga bisa dibatasi. Habis itu bisa menggunakan seluruh fitur dari Google Classroom, sehingga membuat kegiatan belajar mengajar lebih efisien dengan teknologi. Topik pembelajaran bisa ditrace dengan mudah, pengumpulan tugas, ujian, seperti halnya LMS lah. Tapi lebih termanage lah gitu, dan nggak pusing mikirin maintenance karena cloud server akan diurus oleh Google. Oke, pertanyaan lagi nih, berapa sih kira-kira harga license dari Chrome Device Management? Abis itu juga license upgrade untuk edukasinya, yaitu adalah Google Workspace for Education. Chrome Device Management ini sebenarnya nggak punya harga yang fix ya, karena setiap instansi sebetulnya sih bisa negosiasi sama Google. Karena kan instansinya ini instansi jenis apa dulu, abis itu juga organisasinya ini seberapa besar dan lain sebagainya. Tapi menurut info yang gue temuin, license enterprise ini punya harga sekitar $50 per device untuk langganan selama 1 tahun. Sementara license untuk Google Workspace for Education itu bisa didapatkan secara gratis ataupun berbayar. Gratis di sini untuk versi fundamental, gratis bisa untuk beberapa siswa bebas. Akan tetapi perlu syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya, seperti memiliki NPSN, memiliki link data sekolah dari web kementerian, memiliki domain sendiri untuk sekolahnya, memiliki website sekolah dengan domain sendiri, terdaftar di Dapodik atau EMIS, dan perizinan sekolah lainnya. Kalau memenuhi syarat-syarat tersebut, bisa dapat license fundamentalnya yang berisikan fitur basic untuk keperluan edukasi. Versi berbayar juga tetap perlu syarat tersebut. Bedanya akan mendapatkan layanan dan fitur tambahan yang lebih lengkap lagi dari Google. Jadi bisa dibilang bayar ini sebagai biaya tambahan aja lah kalau misal mau mendapatkan fitur yang lebih banyak lagi. Karena harga license-nya pun hanya $3 sampai dengan $5 per siswa untuk langganan selama setahun. Sekarang kita kembali ke Chrome OS-nya. Jadi beginilah tampilan dari Chrome OS. Sekilas tampilannya ini emang mirip Android yang ada di tablet ya. Cuma ini dikemas lebih mouse friendly karena ya nggak semua Chromebook ada touchscreen-nya. OS-nya ini emang sederhana banget, nggak kayak Windows yang klik sembarang di mana juga ada aja pilihan-pilihannya. Untuk pertama kali startup, aplikasi yang ada di Chrome OS semuanya web-based ya.
Jadi kalau klik shortcut, dia akan otomatis mental ke browser Chrome. Untuk itu, kita perlu mendownload terlebih dahulu aplikasi native-nya apabila aplikasi ingin dijalankan bukan lewat browser. Nah, untuk skenario Chrome OS yang udah menggunakan Google Workspace for Education, itu jumlah aplikasinya memang akan terbatas karena aplikasinya perlu diizinkan dulu oleh adminnya. Jadi adminnya bisa nentuin nih, mana aplikasi yang boleh dipakai dan mana aplikasi yang memang benar-benar nggak boleh dipakai, bahkan di-download aja nggak bisa. Akses administrator ini mungkin bisa diberikan kepada guru atau wali kelas murid di sekolah nanti. Di sini administrator bisa mengatur aplikasi apa aja yang diizinkan, baik itu melalui Play Store, Chrome Web Store, atau spesifik aplikasi dari website tertentu. Misal di sini gue list sekiranya aplikasi yang bisa digunakan oleh anak sekolah untuk pembelajarannya. Untuk super administrator bisa atur hingga ke device setting lewat sini. Tapi akun yang ada di gue ini cuma administrator biasa, jadi masih ada batasan-batasannya. Kalau udah setting seperti ini, maka tampilan Google Play Store juga cuma menampakkan aplikasi sesuai list yang udah diatur. Untuk pencarian aplikasi lain lewat Play Store di web itu tetap bisa, tapi aplikasi nggak akan terinstall. Download APK dari website luar yang website-website haram gitu juga tetap nggak bisa diinstal. Untuk seorang guru, misal sekolahnya udah menggunakan Google Workspace for Education, bisa membuat topik pembelajaran melalui Google Classroom. Ini seperti LMS dari Google, di mana guru dan murid akan terintegrasi lewat sini, membuat forum pembahasan, tugas, kuis, hingga ujian. Misal di sini gua akan membuat kelas, lalu memberikan tugas untuk para murid nih ceritanya. Gue juga bisa memberikan deadline tertentu, sehingga ketika deadline-nya habis, maka otomatis tugas udah nggak bisa dikumpulin lagi. Nah, nanti kelanjutannya gue akan terusin sekalian bahas dari sudut pandang akun siswa. Oke, saat ini gue login menggunakan akun siswa. Yang paling menandakan kalau ini akun siswa adalah tentu kita nggak bisa login ke admin.google.com. Karena nggak bisa akses untuk pengaturan sistem. Ngelanjutin Google Classroom yang tadi, di sini gue mensimulasikan bagaimana murid dapat merespon topik pembelajaran. Siswa dapat mengupload hasil kerjanya untuk dikumpulkan. Inilah kenapa Google Workspace for Education emang memerlukan internet. Dan untuk fungsi-fungsi semacam inilah Chromebook digunakan. Lalu mungkin kalian bertanya ya, bagaimana dengan anak-anak SMK yang banyak praktikumnya? Apakah layak menggunakan Chromebook? Menurut gue, Chromebook itu nggak ditempatkan untuk praktikum anak-anak SMK. Tapi Chromebook ini akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara umum, bukan untuk praktikum seperti anak-anak SMK, mungkin anak-anak TKJ, atau mungkin anak-anak teknik yang lain di SMK. Gua rasa nggak seperti itu skenarionya. Lalu kalau ngomonginnya kegiatan belajar mengajar yang memang umum, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba internetnya mati? Tenang, selama aplikasi native udah terinstall dan kalian udah berhasil login, kalian tetap bisa mengerjakan tugas-tugas kalian secara offline. Dan dapat di-save secara offline juga. Hasil pekerjaan juga otomatis sync dengan Google Drive apabila internet udah kembali aktif. Untuk multitaskingnya gimana? Tenang aja, Chromebook masih kuat kok untuk multitasking apabila skenarionya seperti ini. Buat esai, sembari edit-edit foto di Lightroom, habis itu sambil buka YouTube, browsing-browsing, hingga Classroom aktif, secara bersamaan semuanya jalan, itu masih lancar untuk pindah-pindah aplikasi. Jadi dengan spesifikasi seperti ini, bisa dibilang emang cukup. Kalau muridnya bandel, diem-diem pingin download Genshin Impact gimana? Tenang aja, nggak akan bisa terinstall kok. Kan udah dibatasi oleh administrator, dan ini sync juga melalui cloud. Jadi buka Play Store pun ya isi aplikasinya sesuai dengan list yang diizinkan aja. Download dari website pun nggak akan bisa diinstal, karena izinnya ini berdasarkan link URL, bukan berdasarkan nama aplikasi. Benefit dari Google Workspace for Education nggak cuma untuk Chromebook yang tersedia di sekolah. Google Classroom dengan akun yang disediakan bisa login di mana aja, bahkan di laptop Windows. Jadi apabila guru ngasih PR, guru bisa kasih deadline tertentu untuk minta di-upload ke Classroom. Dan muridnya bisa mengerjakan dimanapun selama ada internet dan bisa akses Google Classroom. Nah, kurang lebih segitu pembahasan gua untuk Chromebook dan juga Chrome OS-nya apabila kita menggunakan skenario Google Workspace for Education. Apakah menurut kalian Chromebook dan Chrome OS ini akan bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah? Sekarang komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Karena gue di sini nggak membahas lagi soal anggaran-anggaran, udah banyak yang bahas lah ya. Jadi gue bahas aja bagaimana memang skenarionya jika license-nya udah di-upgrade. Nggak perlu nanya gue dapat akun sekolah itu dari mana, karena di video sebelumnya udah jelas banget kalau om gue mau bikin yayasan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli.
Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.